Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita maklumi, baru-baru ini Presiden Prabowo telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Bagaimana kita bisa menerapkan peraturan Presiden ini, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan alam dan bangsa Indonesia, khususnya terkait dengan penerimaan negara dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2024, terdapat 17,3 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Dari 17,3 juta hektar itu, terdapat 3,4 juta hektar yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Kalau kita lihat angka ini mencapai 19,65%. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi ini adalah menggunakan asas atau prinsip ultimatum remedium. Artinya tidak mengedepankan aspek pidananya sebagaimana dalam Undang-Undang Kehutanan. Solusinya adalah mereka para subjek hukum yang terdiri dari 6.000 hampir 6.000 subjek hukum baik individu ataupun perusahaan adalah membayar denda administrasi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 110A dan pasal 110B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang ini tidak lain daripada Undang-Undang CK itu sendiri yang sudah berlaku. Kemudian secara teknis ketentuan itu bisa disinkronkan dan terformulasi di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021. Di dalam peraturan pemerintah itu ada ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilakukan oleh semua subjek hukum, dan itu diberi batas waktu sampai 22 November 2023 karena masa Undang-Undang Cipta Kerja sudah mencapai 3 tahun. Namun karena proses yang sangat lambat dan subjek hukum demikian banyak dan dibutuhkan effort yang tidak ringan untuk mengatasi ini, maka Presiden Jokowi di masa lalu mengeluarkan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2023, yaitu membentuk Satgas Tata Kelola Industri Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Atas saat itu kita dari Masyarakat Peduli Agraria, Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup, Iktisad Consulting dan Iktisad Group lainnya melakukan perhitungan terhadap dana-dana yang mungkin diterima oleh negara, baik dari denda-denda maupun dari berbagai macam pajak. Namun dalam waktu yang panjang itu kita tidak mendapatkan data yang akurat berapa dana denda administrasi yang sudah diterima oleh negara. Nah, kalau kita hitung dan juga berdasarkan perhitungan Sawit Watch dari Pusara, paling tidak dari keseluruhan sawit tadi atau termasuk bank terdapat 105 triliun denda yang bisa menjadi penerimaan negara. Nah, karena persoalan ini belum tuntas juga, maka Presiden Prabowo di bulan Januari mengeluarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Nah, ini tentu menggembirakan di satu pihak, ahli dan kelompok yang
memperjuangkan kelestarian alam dan hutan dan mencintai penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi di sebelah sana juga ada yang merasa khawatir. Nah, selanjutnya Kementerian Kehutanan yang baru mengeluarkan SK dan keputusan nomor 36 tahun 2025, dan ini baru saja, yaitu 6 Februari tahun 2025. Di dalam keputusan Menteri Kehutanan ini disebutkan ya, dalam daftarnya ada 436 perusahaan dan individu ya yang masih dalam proses pengurusan. Nah, kalau kita hitung luas sawit yang sedang berproses yang memenuhi persyaratan ya pasal 110A itu mencapai 790.475 hektar. Ya, 790.475 hektar. Karena memenuhi syarat. Semua diterima di proses selanjutnya terdapat 417.210 hektar yang ditolak tidak memenuhi persyaratan pasal 110A. Nah, yang ditolak ini luar biasa karena mereka ini adalah perusahaan sawit raksasa yang sudah terkenal, ya, yang sudah banyak berkiprah dalam pengembangan industri sawit. Bahkan menurut data, perusahaan-perusahaan besar dan ternama ini memiliki kualitas minyak sawit yang very good, ya, dan memenuhi standar